Udah kelihatan belum ya, Sir? Oke, udah kelihatan. Silakan teruskan. Jadi ini awal modular design for di sini, Sir. Saya bikin 3 desain. Terus yang saya pilih itu yang nomor 3. Terus ini pertama kali saya bikin pakai akrilik dulu, biar buat bisa dicetak gitu. Terus ini silikon mold-nya pas yang pertama silikon mold-nya gagal gara-gara kayak katalisnya kayak ada di atas mixernya, jadi nggak kayak ke aduk yang bener. Terus yang kedua saya bikin part of modulnya, jadi bukan satu modul. Terus yang ketiga, yang finalnya baru saya bikin full satu modul. Terus ini hasilnya habis di cast. Terus ini komposisi eksperimennya saya coba tumpuk-tumpuk. Terus saya coba kayak bikin kotak gitu, terus saya bikin lingkaran. Ini final result, Sir. Jadi saya sambunginnya nggak full sampai beneran kunci, Sir. Jadi kayak saya sambunginnya cuma kayak di ujungnya doang. Itu doang sih, Sir. Terakhirnya kamu lem atau gimana? Nah terakhirnya saya lem, terus bagian bawahnya saya ikat pakai tali. Pakai lem apa tuh? Pakai lem Korea. Oke. Fotomu bagus sih, lightingnya bagus, fotonya bagus. Ya, jadi komposisi warnanya sangat menonjol, sangat kelihatan. Itu kamu taruh foto di mana? Pakai box belakangnya, hitamnya apa tuh? Oh enggak, Sir, itu cuman matiin lampu gitu. Oh, matiin lampu, jadi gelap. Jadi Terus gelap. bawahnya light box gitu ya, kayak kaca, terus kamu kasih sinar dari bawah. Kalau bagian putihnya memang bagian dari lampunya, cuman kayak lampunya pakai lampu meja. Oke. Terus pakai akrilik apa tuh? Akrilik frost glass gitu ya. Akrilik itu dia bening, tapi kalau bening lampu bawahnya jadi terlalu terang gitu, jadi saya amplas dulu jadi agak frosted gitu. Pinter. Oke, good. Oke, bagus. Pak Ferry, ada yang mau ditambahin, Pak Ferry? Atau dipertanyakan? Yang lain juga boleh ini ya, boleh nanya ke dia, boleh apa gitu. Silakan. Mau sama-sama belajar. Iya. Waktu awal penugasan sebenarnya kompleks structure kayak gini yang kita harapkan kayaknya deh. Mungkin keterbatasan waktu aja dari teman-teman. Saya udah lihat beberapa gitu. Kalau Giovanni ambil ID-nya simple. Modulnya simple sebenarnya, tapi hasil dari modul itu, perpaduan modul itu banyak varian gitu. Dan itu endless. Sebenarnya itu yang kita kejar dari kalian gitu. Terus Jovan bisa memadukan semua ini, jadi bentuk itu sculptural, indah, menarik gitu kan, dengan ditambah permainan warna. Jadi ini cukup bagus itu. Saya rasa saya bisa encourage Jovan nih lumayan bagus ya gitu ya, effortnya, hasilnya gitu. Terus jadinya tuh saya sendiri melihat, wah ini kalau diginiin bisa apa lagi ya, kalau dibegituin bisa apa lagi ya. Kalau warnanya begini aja gimana ya? Saya sendiri tuh jadi kepengen lihat apakah ada eksplorasi lain dari satu modul ini gitu. Padahal satu modul ini kan semua orang bisa bikin. Saya rasa satu kelas pun bisa bikin gitu kan. Tapi Jovan bisa memakai ide yang simple, terus dipadu-padankan dan hasilnya tuh menarik gitu. Itu yang saya applaud gitu dari usahanya Jovan gitu. Harapan kita sebenarnya kalau bisa kalian semua tuh ke arah ke sini gitu jalannya, jadi nggak terpaku sama geometrik atau satu idea tertentu, tapi eksplorasi dari modul kalian itu yang membuka wawasan desainnya dari hasil kalian sendiri gitu. Itu sebenarnya diharapkan gitu. Kalau saya kasih misalnya nih Jovan bikin lagi seminggu lagi, itu mungkin bisa dapat 2 lagi yang lebih menarik lagi gitu. Seandainya atau misalnya ini kan anggaplah satu tentakel dari octopus lah ya, dari cumi atau gurita gitu, bikin 3 atau 4 lagi gitu, itu endless lagi modulasinya atau hasilnya gitu. Kebayangkan, atau dari satu base keluar lagi 3 gitu.
seandainya bisa gitu ya. Wah itu sangat menarik menurut saya gitu. Bagus Jovan, thank you. Thank you, sir. Ya, Jovan, bagus. Yang lain ada yang mau komen, ada yang mau kasih dia apa ya, encouragement atau apa? Ada pertanyaan buat Jovan, silahkan juga sih kalau yang lain mau ya. Nyeletok aja. Saya agree, bagus itunya. Jadi kamu dapat sih essence dari tugasnya, ya modular yang sangat versatile. Terus cukup simple sebenarnya desainnya, tapi aplikasinya banyak banget gitu, bisa ke arah mana aja bentuknya. Dan ini sebenarnya kan setelah ini ada 2 minggu yang kalian boleh bebas. Boleh kamu teruskan aja sih pakai modul kamu, tapi membuat sesuatu yang bebas gitu. Kayak struktur lah, apalah, bisa mainin lagi gitu. Apakah jadi kayak market untuk gedung, bisa juga architecture, misalnya dia kayak dome, kamu buat dengan ini, ya itu possible juga sih. Jadi nggak harus bikin ulang modul-modul baru resinnya. Atau kalau kamu mau go through other phases, atau kalian semua ya, ini juga untuk kalian semua, mau coba-coba eksperimen lain yang kamu rasa belum kamu coba dan menarik tentang resin, silakan juga sih, ya. Jadi sebenarnya sih resin itu bisa endless banget. Terus juga saya mau bahas sedikit, resin itu sebenarnya banyak macam. Mungkin di Indonesia nggak sebanyak yang kamu bisa dapat gitu di luar. Di luar biasanya variasi resinnya jauh lebih banyak. Tapi ada juga yang food safe ya. Kalau resin yang kita pakai sih kayaknya sih nggak food safe aku rasa. Walaupun udah kering tuh sebenarnya dia kayak masih leach out something. Jadi kalau dipakai untuk makanan-makanan kering, mungkin mendingan kamu tatakin lagi pakai apa gitu, kayak baking paper lah atau apa. Ya, jadi jangan kontak ke makanan sih. Kalau buat kayak jewelry yang nggak kontak langsung dengan kulit mungkin masih oke, atau tidak dipakai untuk long term gitu ya, long time nempel terus ke kulit mungkin masih oke. Ya kalau di luaran sih banyak macam resin, jadi bisa ada juga resin yang food safe. Terus juga kalau restoran-restoran di luar tuh biasanya kalau kamu mau buka restoran, misalnya kamu pakai meja kayu gitu, nah itu requirement dari health dan food departmentnya, salah satunya itu mejanya harus di-coat pakai varnish atau resin supaya nggak ada dust dari kayunya nempel ke makanan. Jadi kayak gitu-gitu sih. Nah itu resin yang kamu pakai ya mesti yang aman. Ya. Jadi macam-macam plastik kan banyak tuh. Ada plastik yang aman, ada plastik yang enggak. Nah resin pun bisa kayak gitu juga. Ya. Oke, Pak Ferry ada mau siapa yang berikutnya? Mungkin yang sedikit paralel ya dengan Jovan, tapi ada sedikit perbedaan lah. Paralel cuma sedikit perbedaan. Mungkin John Hansen ya, John Vanes ya. Oke. John Vanes bisa silakan tolong boleh share screen. John Vanes ada nggak di sini? John Vanes. John, kamu online nggak? Kok kayaknya enggak ya? Dia belum join nih. Apa dia tidur ya? Habis Mungkin kecapean. juga. Mungkin juga. Habis submit dia tidur, lupa bangun dia. Ya udah deh, orang lain deh. Mungkin si siapa ya? Cynthia Evelyn ya. Mau Cynthia deh. Cynthia Evelyn dulu. Soalnya tadi ngomongin tentang tentacle, kamu punya kan based on tentacle juga. Bentar ya, saya share screen. Oke.
Udah kelihatan belum, Sir? Masih hitam sih screen-nya. Iya, belum saya klik. Oke, silakan ya, play. Boleh sembari kamu narasi juga boleh, kalau kamu mau. Ini suara kedengeran nggak, Sir? Enggak, saya sih nggak kedengeran. Abis videonya aja ya. Kamu narasiin aja nggak apa-apa sih. Mungkin kamu boleh share PPT kamu juga sih, the making of-nya. Aku nggak bikin PowerPoint ya, Sir. Boleh kamu share apa ya yang itunya? Yang proses pembuatannya aja ya? Iya. Iya, boleh di-share. Ini udah kelihatan, Sir? Udah. Yang lain bisa lihat nggak? Bisa, Sir. Di saya dia freeze soalnya, screen-nya. Videonya freeze. Oh, freeze ya. Coba sebentar. Kalau ini udah jalan, Sir? Ya, jalan. Ya nggak tahu sih ya, kayak mungkin di saya punya doang sih yang agak freeze gitu, berhenti-berhenti. Tapi nggak apa-apa. Jadi mungkin kamu boleh ngomongin base kamu apa tuh untuk sculpture-nya, untuk komposisinya. Kamu gunakan apa? Di sini aku kan terinspirasi dari kayak octopus gitu. Cuman aku kayak nggak mau bikin dia kayak kelihatan kayak kaki octopus beneran yang kayak satu doang gitu. Jadi aku pakai geometris gitu. Beberapa bentuk yang aku tempel-tempel jadi satu gitu. Terus aku bikinnya juga bentuknya agak kayak miring-miring, gak lurus ke atas doang gitu. Terus aku tempel pakai super glue. Terus buat di dalam resinnya juga aku kasih kayak kerang-kerang gitu, glitter-glitter atau kayak motem-motem buat gelang gitu yang kecil-kecil biar kayak kelihatan kayak bubble-bubble gitu. Terus aku kasih pastel juga. Jadi kayak bintik-bintik gitu dalamnya. Terus sini hasil jadinya. Terus ini yang ada dalam kerangnya. Ini aku pakai cat akrilik. Jadi lebih rata gitu warnanya di dalam resin-resinnya gitu. Terus bagian pinggir-pinggirnya kayak masih kasar gitu aku amplas sama kasih nail polish yang transparan gitu biar lebih mulus. Terus ini pas buat bagian dasarnya ini pakai MDF itu, terus aku kasih cat biar ketutupin lem-lemnya itu. Terus itu aku kasih kaca juga, aku pecahin kacanya gitu, terus aku tempel pakai lem. Terus ini yang udah ditempel. Terus aku bawahnya aku kasih LED light strip yang bisa berubah warna gitu. Terus buat nutupin lampunya yang di bawah itu aku pakein kayu biar dia ketutupan, biar dia bisa berdiri juga.
terus aku kasih pasir di sela-sela kacanya biar kayak nggak gitu kelihatan catnya, soalnya catnya kayak agak tua gitu kan. Terus habis itu atasnya aku kasih resin lagi, aku tuangin biar lebih rata sama biar kacanya nggak tajam pinggir-pinggirannya. Terus ini pas penempelan mobil. Evelyn kayak punya ruang workshop sendiri ya itu ya di videonya Nggak, itu. itu di kayak ruang keluarga gitu. Di mana? Di ruang keluarga gitu. Oh, oke. Keluarga kalian ada yang komplain nggak kebauan? Lumayan sih, Zar. Ya, dulu kakak-kakak kelas kalian kalau lagi bikin resin tuh projectnya udah dibilangin mesti di bengkel, apa kan, terus mereka keteteran waktu, akhirnya ngerjainnya di kelas di 312. Ya kalau kalian masuk ke UPH tuh paling terkenal ruang 312 ya, itu ruang kumpul kalian biasanya untuk bikin-bikin tugas. Nah itu biasanya bikin satu lantai jadi bau resin gitu. Jadi departemen lain semuanya pada komplain ke kita biasanya. Oke, bagus sih, effort kamu bagus. Mungkin yang agak kurang komposisinya, ya komposisinya masih kurang menarik. Soalnya kan modular kamu agak di stack-stack doang gitu ya. Tapi lightingnya udah oke, effortnya oke. Terus boxnya bagus, kamu pakai kaca-kaca pecah begitu. Terus lampunya juga bagus. Ya. Jadi all that sih aku appreciate effort-effortnya. Jadi palingan sih ya itu sih compositionnya gitu. Jadi mungkin nggak begitu kelihatan sebagai walaupun inspirasinya dari Octopus, akhirnya tuh nggak begitu kelihatan sebagai Octopus. Tapi effort wise oke. Ya, good. Pak Ferry ada yang mau dikomentarkan? Tambahkan. Iya, mungkin nyambungin komennya Pak Jofri ya. Mungkin nggak kayak itu kelihatan komposisinya karena saya rasa nih, ini saya lihat nih kayaknya mungkin modulnya terlalu banyak nih. Modulnya terlalu banyak dan nggak seragam. Terus mungkin gara-gara modul kebanyakan dan nggak seragam itu cara nyambunginnya tuh agak terbatas. Jadi mungkin ini firasat saya, cuman mungkin kamu bisa klarifikasi nih. Jadinya nggak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali stacking gitu. Karena kalau saya lihat tadi modulnya itu banyak, bentuknya banyak, ada yang kayak silinder terpacung, ada yang kotak, tapi kotak juga nggak pure kotak, kayak kotak sedikit kepencet gitu ya. Kayaknya memang nggak ada cara lain selain stacking gitu. Dan itu mungkin yang membatasi kreasinya gitu. Walaupun saya nggak mengecilkan effort sama prosesnya ya. Itu aja sih. Terus saya rasa modulnya sini juga agak berat-berat gitu. Karena setelah jadi modul pasti udah berat, terus ditambah lagi dalamnya ada kerang-kerangnya lagi. Walaupun itu kerangnya mungkin, atau kulit kerang itu mungkin ringan, tapi itu menambah beban. Jadi kayaknya tuh agak sulit atau membuat lebih sulit untuk dibuat miring atau dibuat stackingnya lebih berongga atau apa gitu. Mungkin itu sih yang saya rasa bisa disimplify dari modulnya. Walaupun konsepnya tentacles dan ada di laut segala macam, tapi itu bisa disederhanakan dan bisa dibikin menyerupai gitu, walaupun nggak sama gitu. Itu aja sih mungkin komen dari saya, Pak Jofri. Minta klarifikasi sebentar deh dari Cynthia deh. Kenapa modulnya segitu banyak gitu? Iya, sorry. Jadi kayak kan itu dari bentuknya bawahnya dari gede ke kecil kan. Jadi kayak aku bikinnya kubus-kubus dari gede ke kecil, jadi kayak kebanyakan gitu sih kayaknya. Terus kayak terlalu tinggi juga, jadi kayak lampunya tuh nggak nyampe atas. Jadi nggak kelihatan gitu. Oke. Dari saya sih itu aja sih Pak Jofri. Oke, thank you. Iya, secara komposisi aku lebih demen tadi Jovan punya ya, Jovan Rosli. Gara-gara dia dengerin aku tuh yang aku bilangin kayak 3D sculptural structure itu biasanya lebih indah kalau dramatik. Jadi dia punya tuh kayak defy gravity gitu, melayang ke samping
kamu punya terlalu mantep, bawahnya tebel, bawahnya banyak, tambah ke atas tambah mengecil. Jadi itu kayak secara logika emang harusnya begitu gitu. Kalau bikin struktur kan harus fondasinya kuat, ke atasnya tambah mengecil gitu, tambah enteng, tambah ringan. Nah, tapi kalau sebagai komposisi biasanya jadi boring kalau kayak gitu. Jadi kalau kamu bisa reverse malah jadi bawahnya kecil tapi atasnya gede, itu pasti jauh lebih menarik. Atau kayak agak melayang ke samping tapi nggak jatuh gitu. Nah, itu gitu-gitu tuh defy gravity gitu. Itu pasti lebih menarik sebagai komposisi sculptural ya for me. Ya. Tapi oke sih ya pemikirannya. Berikutnya mungkin aku Thank you, pilih sir. ya, thank you. Berikutnya aku pilih yang somebody yang dibikinnya ada fungsinya ya, fungsinya selain lampu gitu. Coba Karisa bisa Karisa share. PPT-nya ya, sir. Iya, PPT-nya. Saya mau kamu kasih lihat ke teman-teman kamu proses pemikiran kamu juga sih. Okay. Itu saya hargai. Sebentar. Ya. Udah kelihatan belum? Belum. Udah. Oh, udah ya? Pak Ferry udah lihat? Screen-nya Oke, udah screen-nya dia kelihatan. sudah lihat, cuma belum lihat presentasinya. Screen-nya udah lihat. Oke, kelihatan dah sekarang. Silakan. Oke, jadi ini step pas first 2 weeks pas exploration yang disuruh addition, subtraction gitu-gitu. Terus aku pilih yang addition, tapi gara-gara modulnya itu terbuat dari carton paper, dia kayak weak gitu, jadi aku bikin ulang pakai clay, tapi kayak jelek gitu akhirnya. Terus aku juga belum mikirin cara stack-nya gimana, composition-nya gimana gitu. Terus aku bikin baru lagi. Ini yang ideation pertama. Pokoknya my ideas itu dari biomimicry. Yang ini inspired by autumn leaves. Jadi aku bikin bentuknya kayak lebih geometris gitu daripada organic. Dan ini aku desain digitally yang nanti aku print pakai 3D print pakai PLA plastik. Terus nantinya pengennya sih bisa di stack gitu, bisa di stack vertically, horizontally sama diagonally. Tapi stack take back-nya itu cuma ada 1 modul, padahal requirements-nya itu minimal 3 modul. Jadi aku come up with another idea. Yang ini by Ocean Waves. Sama kayak yang pertama, ini aku desain digitally juga di 3D print gitu. Yang ini ada 4 modul. Kayak ada 2 yang kebuka gitu on both ends. Terus ada 2 lagi yang closed on one end tapi kebuka dari the other end, on the other end. Terus yang the mood I want to achieve itu tranquility, terus kayak pengen mimic ocean waves. Ya, ini pokoknya ocean waves yang aku bentuk secara geometris gitu. Terus ini finalnya. Terus ini eksperimen saya. Jadi akhirnya aku pakai oil pastel gara-gara aku pengen end-nya tuh terlihat translucent gitu biar light-nya bisa kelihatan, terus kayak sinarnya bisa keluar dari resinnya. Terus ini trial and error. Ini sangat very difficult for me. Soalnya kayak aku baru realize kalau it's much harder
kalau it's open on both ends gitu. Terus I had a hard time kayak ngeluarin yang kebuka on both ends itu dari resinnya. Jadi kadang ada kayak access on the module gitu, padahal ini harusnya kan kayak segitiga gitu, tapi kayak ada yang access gitu. Terus ini ada bump juga gara-gara imperfect silicone mold. Ya, ini final productnya. Itu aja, sir. Oke, thank you. Ya, kamu ini good example atau somebody yang desainer yang cukup oke pemikirannya. Jadi konsepmu tuh cukup pinter-pinter gitu ya, udah dipikirin dengan cukup mateng. Tapi yang kamu kayaknya struggling banget itu eksekusinya gitu, ya. Iya. Jadi for designers like you, either you try to improve your skill di pembuatannya, atau you need to have mulai bikin koneksi-koneksi, cari-cari orang atau tukang yang bisa kerjain for you gitu. Ya, jadi ya itu bisa kayak di 3D print atau cari orang yang jago 3D print, kamu bikin filenya, suruh mereka yang finishing, terus cari tukang yang bisa bikin mold dengan bagus, ya kayak gitu-gitu sih ya. Maksudnya sih sebagai desainer ya nggak harus kamu bisa bikin sendiri gitu, tapi it will help because kalau mereka bilangin kamu kayak, oh ini nggak bisa nih, ini nggak, kamu kalau udah ngerti kan kamu bisa bilang bisa, caranya gini gitu. Ya, sama kayak orang kayak arsitek yang mau arsitek atau siapa gitu, misalnya kamu mau bikin lemari, terus tukangnya bilang, oh kayak gini nggak bisa nih, gini. Tapi kalau kamu ngerti kan kamu tahu dia talking nonsense atau beneran gitu. Ya. Jadi bisa TikToknya tuh bisa lebih ini. Tapi ya itu sih, my advice ya kayak gitu. Cari-cari tukang yang jago-jago kalau gitu. Kalau kamu struggling in your own skills, hand skills. Oke. Ya. Pak Ferry mau tambahin apa? Silakan. Oke, thank you. Kalau saya lihat ini jadi kayak multifungsi ya. Tapi kok saya sih emang bias ya. Saya lebih suka tuh yang ada lampunya gitu kan. Karena begitu kamu jadiin tempat itu naruh pensil utilities itu kayaknya kok jadi biasa aja ya gitu kayaknya ya. Tapi begitu ada lampunya dari dalam atau dari bawah tuh saya nggak tahu tuh ada quality yang keluar dari hasil kerjanya gitu loh. Ini my own personal ini aja ya, opinion ya. Terus itu satu hal. Hal yang kedua adalah mungkin kamu bikinnya kurang banyak atau mungkin kalau bikin satu agak lama ya. Saya nggak tahu nih kenapa nih. Saya melihat nih kalau modulnya ini bikin banyak, kamu bisa coba bikin yang caranya Jovan itu loh gitu loh. Jadi find other means of connecting the modules gitu kayaknya gitu. Itu mungkin bisa banyak gitu karena kalau cuma di stacking doang kayaknya terlalu disimplified aja gitu. Soalnya saya belum lihat ini kalau kan kamu bilang tuh bisa macam-macam, bisa horizontal, bisa vertikal. Tapi yang horizontal saya belum lihat. Baru jadi yang vertikal ini stackingnya gitu loh. Ini Terus yang apakah ini yang apa? enggak yang stacking bisa horizontal sama vertikal itu yang idea yang pertama yang aku nggak ngambil itu. Oh iya sayang juga ya. Jadi maksudnya idenya nggak diambil nggak apa-apa, tapi cara memadu padankannya kan boleh di testing maksud saya gitu. Iya. Maksud saya gini, eksperimennya itu nggak perlu satu jalur dan begitu jalurnya selesai kamu finish gitu. Maksud saya lebih mau encourage kamu coba lihat dengan cara lain dan eksperimen dengan cara lain. Jadi walaupun kamu udah pilih satu track, satu jalan gitu ya, tapi kalau misalnya ada jalan lain atau jalan alternatif, kayaknya worth trying juga gitu. Jadi sayang kalau modulnya idenya udah ada, terus modulnya udah jadi, kan bentuknya laut kan dari wave gitu. Tapi kan jadinya tuh sedikit static gitu di final productnya, karena it's based on stacking vertically gitu. Itu cuma keluar aja ke atas dan itu pun dari base sampai ke atas itu ukurannya sama semua. Kalau wave kita lihat wave
itu kan sangat dynamic ya, itu nggak pernah berhenti gitu loh. Hmm. Itu hal-hal essential gitu yang kamu pegang dalam membuat produknya, dan kalaupun memang produknya satu modul, coba get the essence of the wave itu apa. Itu sesuatu yang dinamis, yang selalu berubah bentuk gitu kan. Kita mau pegang wave aja nggak bisa gitu kan. Dia berubah terus dan hilang terus gitu kan. Selalu ada yang baru lagi. Hal-hal essential kayak gitu yang kamu coba dari kamu. Hal itu yang saya mau coba buka kamu kalau tadi ada 2 minggu lagi seperti kata Pak Jofri, why not try something else atau create something else from the same module. Gitu aja sih yang saya mau encourage sih gitu. Siapa tahu nanti kamu keluar sesuatu lagi yang lain yang lebih interesting. Kayaknya sayang ya, udah usaha capek-capek, and you just put spidol, scissors, itu pen, pencil gitu. Kayaknya untuk bikin itu pun nggak perlu serepot itu. Tinggal beli plastik cup di IKEA itu udah jadi tempat pensil gitu. You know what I mean? Ya kan, kalau product designer, you can elevate your function maksudnya gitu, based on module. Itu maksudnya. Walaupun saya nggak mengecilkan fungsinya ya. Boleh ya saya minta gitu ya, pikir ke sana ya. Oke. Thank you. Thank you, Thank you, sir. Pak Jofri. Oke, thank you. Input-inputnya bisa kamu pikirkan ya. Jadi quite valid. Sinar yang kamu pakai juga kayaknya mungkin warnanya masih kurang cocok. Jadi mungkin mesti agak white color gitu kalau pakai sinar pun supaya lebih kelihatan tuh birunya. Soalnya tadi agak terlalu yellow jadi birunya menghilang gitu. Ya. Terus itu juga boleh kalian pikirkan bahwa produk itu kan kalau kamu lihat di market, misalnya kamu mau beli tempat pensil, terus kamu mau beli lampu. Nah, kamu bisa lihat juga sih by value, money wise, orang tuh willing to pay how much for that product gitu. Ya, jadi in a way produknya juga fungsinya tuh ada hierarkinya. Nah, apakah sepadan dengan apa yang kamu lakukan untuk create that product? Mungkin nggak orang mau beli dengan harga yang mahal for that product gitu. Ya, kalau lampu kan biasanya kalau indah banget kayak chandelier apa orang masih willing to spend jutaan-jutaan untuk beli lampu gitu. Tapi kalau tempat pensil kayaknya ya unless you're like really really rich terus mau ini biasanya pasti yang kamu ada batas harga yang kamu bayar untuk cuma tempat pensil. Ya, jadi in a way juga the fungsi ada produk itu ada value-nya juga. Jadi itu yang kadang-kadang kalian harus pikirkan juga sebagai product designer. Ya. Thank you, Karissa. Thank you, sir. Berikutnya mungkin, let me see. Rafael, boleh Rafael? Setelah Rafael, saya minta Felicia Tandiono, terus di follow dengan Steven Hermawan, setelah itu Cynthia Wijaya. Oke, jadi kalian boleh siap-siap. Pastor, saya share screen dulu ya, Sir. Iya, silakan. Udah kelihatan belum, Sir? Sudah. Oke, silakan. Jadi ini atas project inspirasinya dari batangan emas yang dilelehkan gitu, Sir. Makanya dari atas sampai bawah itu dia warnanya berbeda kayak gradien gitu. Terus ini modulnya. Sebenarnya yang di atas itu saya belum foto awal-awalnya karena udah saya masukin silikon mold duluan. Jadi sebenarnya yang atas ini sama modulnya, tapi beda perspektif doang. Dia pakai 3D print, Sir. Terus yang di bawah ini kertas, satunya lagi pakai clay. Terus ini hasil cetak modulnya, Sir. Ini yang tadi kayak bentuk I gitu. Terus ini yang dari kertas, ini yang dari 3D print. Terus hasil jadinya kayak gini, Sir. Sama mungkin videonya ini.
Udah sir, mungkin itu aja. Oke, thank you. Itu kamu spinnya manual waktu lagi bikin videonya? Kenapa sir? Cara nge-spin lampunya waktu lagi bikin videonya gimana? Iya manual sir, saya pakai tangan. Oh, oke. Di videonya menarik aja waktu di spin tuh berasanya kayak seluruh ruangan belakangnya juga ikut spinning in a way, kayak ada optical illusion. Secara light ya oke lah, cukup menarik. Mungkin choice lampunya itu soketnya agak mengganggu sih, terlalu hitam yang di atas. Jadi agak mengganggu seluruh komposisinya. Mungkin bisa cari lampu yang lebih hidden gitu. Jadi cuman light-nya doang didapat tapi nggak dapet soket-soketnya tuh terlalu overwhelming for me for the light. Tapi oke sih ya. Pak Ferry mau ditambahin sesuatu, komen sesuatu? Iya, ya mungkin sama sih kayak Pak Jofri nih, ya cuman detailing aja ya, serasa yang belum pas aja. Tapi memang ini work in progress saya rasa. Tapi saya mau nanya doang sih, ini pemilihan warnanya ada konsep tertentu nggak, Rafael? Karena kalau saya lihat dari videonya ini kan ada yang dari bening, terus dia ke orange atau kuning, bawahnya lagi ke brown gitu loh. Kenapa ya? Boleh cerita nggak itu? Terus kan panjangnya juga beda-beda tuh dari untayan-untayan yang kamu bikin modulnya itu kan. Oh iya sir. Cerita nggak Jadi kenapa? saya pengen halo sir, Iya, heeh. kedengeran? Oh ya. Jadi saya sebenarnya pengen mimik kayak lelehan gitu sir, makanya beda panjang pendeknya tiap sisi gitu sir. Jadi kan kalau meleleh dia ada yang kayak lilin meleleh gitu kan, dia beda-beda gitu sir panjangnya ke bawahnya. Jadi makanya saya sisinya ada yang beda-beda gitu. Nah terus kalau warnanya itu, karena saya mikirnya itu kayak emas gelap gitu sir. Jadi kayak karena udah meleleh, jadi di atasnya udah pure, terus sisa warnanya tuh pada ke bawah semua gitu sir. Jadi makin bawah tuh makin pekat gitu warnanya. Oke. Thank you sir. Jadi ya ini masalah detailing aja. Berarti kan kalau misalnya memang kamu mau functional seperti lampu atau pendant seperti ini, ya berarti dari awal juga kamu udah ukur dulu nih komponen light fittingnya tuh segede apa, bolamnya bakal segede apa. Terus jadi pas kamu bikin apa tuh triangle untuk atasnya itu udah kamu pas-pasin juga. Kalau ini kayaknya tuh dia terlalu sempit. Jadi lampunya mungkin terlalu dekat ke modulnya gitu loh. Jadi kalau lihat dari fotonya doang ya atau videonya ya, modul atas itu yang clear itu terlalu dekat dan terlalu banyak highlight jadinya gitu. Walaupun efek bayangannya lumayan menarik gitu. Jadi mungkin itu kayak terlalu dekat. Jadi kalau misalnya ya namanya juga functional product ya. Kalau misalnya nanti di masa depan, anggaplah ini kamu udah jadi lampu gitu. Di masa depan pada ada suatu saat nanti kan kita mesti ganti bolam kan. Itu tangannya kayaknya nggak muat gitu loh, atau tangannya kena modul-modulnya gitu loh. Agak susah gitu untuk ganti bolamnya gitu. Ini sekilas yang saya lihat ya. Terus kalau misalnya antara jarak untuk live fitting, itu live fittingnya sebenarnya bisa disembunyikan dengan desain yang lain. Itu aja sih. Thank you Pak Jeffrey. Thank you Rafael. Thank you sir. Oke, thank you Rafael. Berikutnya Felicia ya. Felicia Tandiono, silakan. Ini udah kelihatan ya? Udah. Jadi aku bikin 2 kali, trial pertama sama trial kedua. Yang ini gagal karena modulnya kekecilan, terus moldnya salah bikinnya, sama komposisi warnanya kurang bagus karena terlalu kaku. Jadi untuk modul-modul yang aku buat ini ada beberapa, ada 6, tapi yang aku pakai cuma 1, 2, 3. Selanjutnya aku bikin moldnya, terus ini moldnya tuh gagal juga soalnya dia ketutupan gitu, jadi susah banget buat masukin resinnya. Terus untuk resinnya sendiri ada banyak air bubble, terus karena kecil banget jadi kayak ada beberapa tempat yang nggak ketuang resinnya. Terus yang ini berantakan banget hasilnya. Sementara untuk produknya aku bikinnya kayak gini.
Sebenarnya ini masih belum selesai, cuma karena aku lihat ini kaku banget, jadi aku buru-buru ganti. Abis gitu, sebenarnya aku mau bikin kayak kalung Egyptian zaman dulu, tapi setelah dipikir-pikir, nggak bisa bikin kayak gitu, terlalu kaku soalnya. Jadi aku lanjut ke trial 2. Jadi ada 3 modul yang aku pakai, langsung aku buat kayak gini, dibikinnya pakai clay, terus dilapisin pakai kutek. Terus untuk silikon mold-nya lebih terkontrol daripada yang trial pertama itu, jadi lebih gampang juga buat nuang resinnya. Hasil jadinya kayak gini, aku pakai soft pastel buat warnain hitam dan gold flake. Terus ini hasilnya, bisa dipakai buat masker strap sama buat kacamata. Thank you. Kamu barangnya ada nggak di kamu? Bisa kamu ini nggak live kasih lihat? Soalnya produk akhirnya malah fotonya kurang jelas tuh buat aku. Ya terlalu dari angle-nya cuma dari samping terus nggak kelihatan. Oke. Oke. Berapa modul tuh ya semuanya sekaligus? Total semuanya ya, Zak? Iya. Bentar aku hitung dulu. Ya nggak apa-apa sih, nggak penting juga. Ya mungkin sebagai fungsinya sebagai eksplorasi oke, ya. Terus kamu juga pikirin tuh koneksinya supaya waktu lagi diputar-putar nggak langsung lepas. Jadi secara desainnya. Tapi mungkin apa ya kegedean kali ya kalau untuk buat rantai. Terus apakah rantai itu worth it for all the trouble gitu. Ya. Jadi untuk eksplorasi, untuk berhasilkan dari ide ya oke sih. Tapi sebagai produk sih aku bakal pikirkan lagi gitu. Maksudnya gimana. Walaupun sebenarnya ya dari belajar molding gini chancesnya bisa aja di mass produce, dibikin ke mold yang lebih permanen, terus dibuat mass production gitu. Jadi kayak mungkin plastic injection atau apa gitu. Jarang sih orang jual resin as is sebagai resin, soalnya kayaknya prosesnya agak terlalu ribet biasanya. Ya. Kecuali mungkin jadi kayak coaster atau gitu-gitu. Kalau udah many parts gitu biasanya sih nggak worth it untuk dibuat sebagai jualan produk. Kalau benar-benar pure dari resin. Oke, thank you. Pak Ferry ada yang mau ditambahin Pak Ferry? Ya saya mau nanya, itu beratnya berapa ya totalnya ya, Risha? Kamu pernah timbang nggak itu? Kayaknya kok berat ya? Berat nggak sih? Coba timbang dulu, Zak. Kenapa? Sorry. Seberat apa ya? Nggak seberat cangkir sih, Zak. Berat itunya semua satu strap itu setelah digabung semua. Kamu kan di presentasinya kan bilang itu strap untuk kacamata atau masker kan? Itu kan yang kamu buat kan? Iya. Nah, satu strap itu setelah digabung beberapa modul itu beratnya berapa ya? Kamu tahu nggak? Bentar. Mungkin itu hal krusial kali yang belum sempat dipertimbangkan kali kalau misalnya untuk sebagai functional product. Terus itu pertanyaan pertama atau consideration pertama. Yang kedua itu berarti masih bisa dibuat panjang pendek ya? Bisa ditambah atau dikurang berarti ya? Apa itu udah fix Iya, dimension? bisa ditambah kurangin. Oke. Jadi barusan aku timbang beratnya 93 gram.
Oh, yang outlet ya harusnya. Kenapa nggak sekalian bikin ini cuman design thinking-nya doang ya atau product thinking-nya doang? Maksudnya kenapa nggak bikin gelang atau kalung yang langsung jewelry atau yang buat keindahan aja gitu? Kenapa mesti yang functional juga? Nggak tahu nggak pertimbangannya? Oh, kalau misalnya untuk gelang kayaknya terlalu besar buat di tangan. Tapi kalau misalnya untuk kalung mungkin bisa langsung disusun aja jadi kalung. Oke. Ya soalnya saya melihatnya kayaknya produknya masih sedikit ambiguous gitu, ambigu nih mau kemana, mau kayaknya ke situ bisa, ke sini bisa. Tapi kenapa jadinya begini gitu loh? Masih kayak posisinya masih bisa ke sana ke sini gitu loh. Makanya saya nanya kenapa kamu memilih ini gitu dari modulnya ini. Itu aja sih. Kalau nanti bisa lebih apa ya lebih fix, mungkin bisa lebih clear buat kamu juga gitu. Oh, kayaknya modulnya ini harusnya begini deh, nggak cuma jadi strap doang gitu. Karena strap itu banyak bahan lain yang mungkin lebih ringan, lebih fleksibel dan lebih mudah juga dibanding bikin satu modul itu mesti dirangkai-rangkai dulu hanya untuk jadi strap gitu. Itu aja sih menurut saya sih. Thank you. Thank you, sir. Iya, saya setuju ya. Jadi modulnya sih kayaknya cukup menarik, tapi sebagai produknya itu jangan dikunci gitu. Jangan jadi, walaupun mungkin initial idea-mu emang untuk jadiin rantai gitu, tapi ya ada masih banyak other possibilities gitu. Kamu kalau komposisinya digantung-gantung, di circle-circle itu kan kayak chain ya. Chain itu kan cukup versatile, bisa bentuk apa aja gitu. Mungkin bisa jadi lampu, jadi apa. Soalnya tetap sih kalau udah resin, indahnya biasanya ada permainan sinarnya. Kalau tanpa sinarnya agak sayang biasanya. Keindahannya jadi kurang gitu. Jadi all the work that you did malah nggak kelihatan keindahannya. Ya. Jadi itu boleh kamu consider untuk dibikin produk-produk lain juga gitu. Oke. Dan itu bisa untuk jadi itu juga sih project yang bebas. Jadi dengan modul yang sama tapi kamu pikirkan dengan hal-hal lain yang bisa kamu buat dari itu. Ya, yang menggunakan lampu, menggunakan itu. Terus juga biasanya kan kita kan punya 5 sense ya. Ada sense of touch, sense of sight, sense of smell, hearing. Nah, itu produk-produk yang biasanya lebih menarik itu play around with more senses. Jadi itu juga boleh kamu pikirkan tuh gimana. Apakah ada suaranya, apakah ada smellnya, ada apanya gitu. Ya, bisa dimain-mainkan juga. Bisa di consideration untuk project yang berikutnya buat kalian. Oke, thank you. Alicia. Iya. Berikutnya saya minta Steven ya, Steven Hermawan, kasih lihat itunya, proses kamu dan apa aja yang kamu lakukan. Soalnya kamu punya agak unusual ya, nggak begitu modular. Jadi cukup menarik bisa. Aku share PPT ya, Sir. Iya, silakan. Sebentar. Sebentar, Sir. Masih loading. Oke. Cynthia Wijaya juga siap-siap ya, habis ini kamu ya. Udah muncul belum ya, Sir? Oke, muncul. Oke. Sebentar, Sir. Nggak bisa gerak.
Udah muncul, Sir. Udah sih yang resin buat lem ya. Tulisnya resin. Jadi pertama saya pilih kayu gitu kan, Sir. Saya dapat gitu di dekat rumah. Itu saya cari-cari sumber cahaya yang cocok, habis itu yang paling cocok itu yang very light ini, Sir. Itu saya coba masukin, bagus dia. Setelah itu saya tutup kayunya pakai wrapping gitu, habis itu pakai scotch tape. Habis itu resinnya saya layer 3 layer gitu, Sir. Habis itu layer yang terakhir saya sengaja taruh katalisnya agak banyak biar agak ada rata-ratakan gini, Sir. Setelah itu udah kering, saya coba keluarin, habis itu retakannya bagus sama lampunya masih kelihatan. Habis itu bagian keduanya itu alasnya sama dekorasinya, Sir. Yang bentuknya kayak kristal-kristal gitu. Habis itu final produknya tinggal difoto. Gitu aja, Sir. Oke, thank you. Nah ini dia punya ya sebenarnya sih nggak ngikutin project arahan-arahan dari projectnya ya. Kan kita mintanya modular apa semua, malah dia agak go in a different direction sendiri. Mungkin ada modularnya ya cuma di bagian bawah-bawahnya itu yang kristal-kristal gitu ya. Tapi yang menarik ya dia explore kombinasi kayu dengan resin. Jadi sebenarnya project kamu mungkin lebih cocok buat project bebas daripada project yang modular ya. Tapi saya appreciate eksperimen-eksperimen kombinasi materialnya. Ya, terus kamu pakai serbuk fosfor. Jadi kalau dikena sinar jadi bisa luminous ya. Ya itu sih. Jadi yang menarik buat aku ya itu sih explore kamu agak out of the box gitu. Tapi in a way ya slightly kamu missing some of the stuff that we're trying to teach you. Kira modular, cara koneksinya, itu kan semua problem-problem yang mesti kamu solve sebagai problem solving. Jadi in a way ya kamu missing all that training untuk itu. Ya. Yeah. But I appreciate eksperimentalnya. Pak Ferry ada yang mau ditambahin atau dipertanyakan ke Steven? Iya, thank you Pak Jofri. Iya, mau menekankan poin yang barusan Pak Jofri bilang itu. Assignment itu kan ada briefnya ya, Steven. Kita sih harapan assignment yang kita kasih kan ada briefnya kan, ada apa yang harus dilakukan dengan cara bagaimana, dengan lama waktu atau tenggat waktu berapa lama, terus outputnya harus bagaimana. Kayaknya kamu harus pay attention di situ. Kenapa? Ini penting ya, dalam arti nanti kalau misalnya kamu jadi desainer, dan kamu dapat brief atau dapat assignment dari klien, nggak mungkin dong kamu tiba-tiba bikin sesuatu yang lain di luar assignment itu. Kamu paham nggak maksudnya di sini? Iya, benar. Jadi maksudnya kamu mesti pahami dulu permintaannya apa dan hasil gimana. Saya bukan kita menyalahkan prosesnya, itu oke menurut saya gitu. Material yang digunakan untuk eksperimen itu juga oke. Cuman kalau kamu melenceng dari yang diharapkan, di masa depan nanti kamu akan, saya khawatir gitu ya, kamu akan jadi artis doang, bukan jadi product designer. Dalam artian begini, kalau desainer itu kan pasti dikasih tugas untuk menyelesaikan masalah kan, dan terutama itu masalahnya bukan buat kamu, buat orang lain atau klien gitu yang menugaskan kamu gitu. Tapi kamu mengambil jalur di program ini atau di tugas ini, kamu okay, this is what I want to do gitu. Sikapnya, kita ngomongin sikap ya, posisi kamu gitu. And this is how I do it gitu. And this is what you see the final product. Nah, kamu harus pilih nih, kamu mau jadi artis atau mau jadi product designer yang nanti bikin produk yang useful, yang gimana ya? Maksudnya tuh you create something yang benar-benar bisa digunakan orang banyak gitu loh, bukan yang maunya kamu doang. Kamu paham nggak maksud ini? Ini poin yang menurut saya agak crucial, mesti dipahami gitu. Karena mumpung kamu baru di semester 2 gitu.
Karena nanti kalau kamu ngambil jalur seperti ini terus, dan kamu di semester berikutnya masih kayak gini kan ribet gitu ya. Jadi kita nilainya gimana nih? Maksudnya kita sebagai pendidik atau pembinanya gitu ya. Kita lihat nih teman-teman kamu, mereka bikin modul, mereka bikin resim segala macam. Kamu came up with something else. How do we judge the work itu kan? Itu beda sendiri gitu. Kita nggak punya baseline untuk menilai dengan cara yang sama. Karena kamu membuat sesuatu yang lain, walaupun menggunakan material yang sama. Tapi proses yang digunakan beda gitu loh. Kamu paham nggak sih maksudnya gitu? Ini maksudnya Iya, bisa menurut kamu menunjukkan kita juga gitu. Kalau misalnya gini ya, ini kita kacamata sebagai pendidik gitu ya. Tadi saya udah bilang, saya sama Pak Jofri setuju kamu punya proses eksperimen material bagus. Contoh doang, contoh. Saya kasih kamu misalnya, ini angka-angka bukan angka fix ya, cuma contoh doang, contoh ya. Kita nggak tahu final result berapa. Anggaplah 75 gitu. Nanti temen yang lain yang dapetnya di bawah 75 merasa kamu overvalued gitu. Karena kita sendiri sebagai pendidik nggak punya baseline atau platform yang sama untuk menilai kamu. Itu sulitnya nanti. Paham ya maksudnya Steven ya? Ini dari kacamata kita, untuk dari kacamata Iya. kamu off track, benar-benar off track gitu, larinya ke sana gitu. Disuruh balap pakai sepeda, kamu balapnya pakai sepeda motor, udah lari ke sono gitu. Gimana ngejudge-nya gitu, cara itu gitu kan. Itu kesulitannya. Saya rasa kamu boleh belajar untuk hindari hal seperti ini. Tapi saya encourage terus, kalau kamu mau eksperimen, gunakan cara pandang kamu untuk eksperimen itu. Yang orang yang nggak kepikiran, kamu udah pikirin, oh gue coba pakai kayu deh. Kayu dari mana ya? Udah ambil dari jalanan. Pakai scotch tape lah, pakai apa itu saya appreciate banget sebenarnya. Itu sih yang saya mau komen. Thank you, Pak Jofri. Thank you, Steven. Ya, thank you, Pak Ferry, masukannya. Ya, Steven ya, pikirin ya. As a good designer, sebenarnya sih, kalau kamu udah famous, emang kamu maunya ngeset the design gitu. Jadi, in a way, biasanya desainer-desainer yang hebat itu udah malah mendekati seniman. Jadi, malah kliennya yang ngikutin kamu punya konsep. Tapi sebelum you get there, you need to follow the rules dulu, follow the project, follow mintanya briefnya apa dari klien, ya itu yang kamu ikutin. Soalnya kalau kamu udah go a different direction dari apa yang diminta sama customer kamu, ya itu kamu masuk ke realm jadi seniman. Dan kalau udah jadi seniman ya bisa dua, bisa either the customer kalau dia open minded, wah bener indah gitu, idemu malah lebih menarik, lebih bagus. Tapi bisa juga dia sama sekali nggak appreciate, dia bilang wah kamu nggak dengerin apa yang aku minta, nggak peduli apa yang aku minta, ya udah I will find somebody else to work with gitu. Ya, jadi bisa go either way sih, jadi hati-hati. Jadi sama juga sih kamu di mata kuliah juga nanti kayak gitu, ketemu dosen yang sangat keras dengan apa yang mereka minta, atau ada juga yang open minded gitu. Aku sih quite open minded, jadi aku terima aja kalau ide kamunya menarik, lebih menarik dari apa yang aku kasih, ya aku masih cukup appreciate gitu ya. Tapi ada juga dosen yang orang mintanya begini, kamu kasihnya begini, ya itu fatal artinya langsung fail gitu. Jadi hati-hati aja. Oke, Steven. Oke, Sar, thank you, Sar. Ini juga valid untuk semua yang lain ya. Jadi ya itu sih, kamu mau take risk kalau doing something weird, minta izin dulu, terus jelasin dengan benar gitu, kayak jelasin dengan jelas banget. Saya maunya begini, boleh nggak gitu. Ya kamu kan kemarin udah asistensi sama aku juga nanya juga kalau pakai kayu gimana gini-gini. Nah di pemikiranku itu kayunya maksudnya tetap modular, tetap satu-satu kayu kombinasi dengan resin, bukan satu big kayu gitu ya. Jadi ya itulah. Oke lah ya. Berikutnya Cynthia Wijaya, silakan. Oke, sebentar ya. Iya. Udah ke-share kan dia, Sar? Oke, udah mulai keluar ya. Di saya nggak keluar suara ya? Atau kamu narasiin juga boleh. Ini aku mulai langsung di pembuatan
Yang modul aku sih, Sar. Terus ini pembuatan mold making-nya. Ini yang pertama yang masih agak gagal sih. Dan terus ini yang gagal semua, ada 2 kali aku gagal. Nah, terus ini resin, waktu resinnya. Ya ini aku pakai gold foil gitu di dalam yang buat kerangka kubusnya gitu. Akhirnya kamu pakai resin yang 108 atau yang itu yang kamu beli sendiri tuh, yang Alma? Yang ini aku pakai epoxy. Cuman yang buat bulat yang di dalamnya itu bolanya aku pakai yang 108 juga akhirnya. Oh, bola-bolanya pakai yang 108. Iya. Oke. Terus sebelum tugas ini kamu dulu udah sering main resin ya, kamu bilang ya? Beberapa kali doang sih, aku kayak coba-coba gitu. Oke. Ya soalnya kayaknya kamu paling sukses ya dalam semuanya, kayak moldnya, resinnya, terus banyak eksplorasi. Terus kamu cobain segala macam resin juga. Jadi yang 108, yang satu lagi yang kamu emang udah familiar. Terus juga kamu combine dengan resin UV juga, UV setting resin. Ya. Terus in a way ya, after many years of aku kasih tugas ini, kamu salah satu yang quite successful in making koneksi yang precise. Ya, bisa benar-benar di slide begitu antara A sama B-nya. Jadi that's quite a good fit that you reach, yang cukup aku appreciate. Mungkin komenku cuman apa ya, indah barangnya tapi agak safe sebagai komposisi akhirnya. Jadi indah tapi ya itu agak terlalu kaku in a way jadinya tuh. Iya, Sir, kemarin kan yang di komen Sir kan juga bilang kayaknya terlalu biasa aja gitu yang aku udah desain. Nah, terus aku tuh sebenarnya kemarin udah mau coba kayak di mold yang lain gitu kan, kayak dibikin yang coba lebih bervariasi gitu. Iya. Cuman kayak aku udah terlalu bias gitu, jadinya setiap kali aku bikin sesuatu kayak bikin bentuk lain, jadi aku ngerasa kurang gitu. Cuman mungkin kalau yang buat minggu depan, aku mau coba buat perbanyak itunya sih, Sir, kerangkanya. Mungkin nanti di assemble-nya beda lagi gitu. Oke. Aku coba bikin yang lebih bervariasi sih. Iya. Oke. Tapi sih kamu dapat sih semuanya, precision-nya. Jadi ya itu mold-nya kalau nggak bisa berhasil pakai tangan ya harus 3D print, soalnya itu jauh lebih precise, lebih help ya pakai komputer. You get that. Terus casting-nya oke. I'm not sure about the gold leaf, whether I like it or not. Soalnya biasanya kalau ada gold leaf tuh agak gimmicky in a way for me ya, for me personally. Tapi ya oke lah hasilnya. Jadi cuma itu aja sih. Akhirannya tuh agak kaku for me. Tapi I appreciate that you manage to get all the precision, apa semua beres. Ya, the sliding tuh nggak gampang biasanya untuk dapetin akurasi. Oke, good. Pak Ferry atau yang lain-lain mau komentarin, silakan. Oh iya, sorry. Ini masih share screen kan ya? Ya masih kok, nggak apa-apa jalanin terus share screen. Yang ini kan aku terakhirnya udah, sebenarnya awalnya aku udah bikin semuanya gitu jadi kotak kan. Cuman terakhirnya ternyata gara-gara kaku gitu kan resin, jadinya ternyata nggak bisa dijoin. Akhirnya baru aku kayak copotin lagi terus baru bisa jadi satu gitu. Oke. Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Mau nanya, kamu sempat testing pakai lampu nggak ini, India? Sempat, jadi sebenarnya aku udah beli lampunya, tapi pas nyampe lampunya tuh kayak udah bisa jalan gitu. Tiba-tiba aku kan akhirnya beli lampunya yang lampu bulat gitu, dia wireless. Terus dia tinggal
kayak taruh tangan di depannya gitu kayak lewatin, dia langsung nyala gitu lampunya. Nah, tapi kayaknya tuh gara-gara itu nggak tahu kenapa jadi nggak ada manual buat nyalain lampunya kan. Jadi pas kemarin bener-bener nggak nyala gitu pas aku mau foto. Jadi aku bingung juga, udah aku cas dua-duanya lama, tiba-tiba nggak nyala. Pas aku udah kumpul tugasnya dia baru bisa nyala. Jadi aku nggak pakai, aku pakainya akhirnya flash gitu. Ya, soalnya itu kan resinnya transparan, terus ada glitter itu kan reflektif gitu. Makanya saya penasaran kalau tadi di cahaya itu gimana efeknya. Satu, wah, ya saya dokumen masalah itu kan minggu lalu saya dokumen masalah kamu testing ini ya modulnya gitu loh. Tapi kayaknya nggak ada salahnya kalau kamu nggak perlu pakai glitter, modul yang ketiga itu as-is jadi apa ya kalau kamu combine gitu kan. Kayaknya itu benar udah endless sekali itu possibility gitu. Dan mungkin ujungnya bisa jadi functional juga kalau kamu mau kasih gitu. Kalau sekarang itu jadi gitu ya, cuman saya nggak tahu itu sebenarnya kamu bikin apa sih gitu. Kan kotak ada sphere di dalamnya gitu kan. Kamu intentnya apa sih sebenarnya dari situ? Kamu pakai ya ilusi kan kemarin kan. Yang segi 4 gitu gabung-gabung katanya jadi segi 6. Kayak gitu kan. Cuman as a final product, goalnya kamu pengennya apa sih gitu. Itu mungkin saya belum dapat ya mungkin dari selama ini. Mungkin kamu bisa klarifikasi nggak? Oh, iya Sir. Aku bikinnya sculpture sih di akhirnya kayak yang indah gitu Sir. Cuman kan yang tadi aku bilang pas aku mau coba build modulnya lagi, pertama yang resin aku tuh emang udah tinggal nggak terlalu banyak kan Sir. Jadinya epoksinya juga pas aku mau bikin modul lebih banyak lagi, udah nggak keburu gitu kalau aku beli lagi. Jadinya kan cuman cukup buat yang 6 kotak itu. Terus pas aku coba buat di-build ke sculpture lain juga kayaknya aku udah terlalu bias gitu Sir. Jadinya aku pikir kayak ini lebih bagus gitu. Tapi mungkin nanti yang buat 2 minggu abis ini aku mau coba beli resin lagi terus diperbanyak sih Sir, baru dibikin sculpture yang lebih kompleks lagi gitu. Kayak nggak bikin yang terlalu simpel. Kalau ini sih emang aku purely cuman sculpture gitu sih Sir. Ya mungkin dari secara effort atau goal itu kamu dapat yang kamu mau gitu dan kamu udah tahu apa step by stepnya, metodologi udah dapat semua. Oh mungkin ya itu eksplorasi aja kurang sih menurut saya. Iya Sir. Udah, thank you Pak Jufri. Thank you Sir. Thank you. Itu kalau kamu udah bisa lampunya udah jalan, coba dibikinin aja video singkat lagi, tapi dengan lampu, dengan sinar. Kepengen lihat lebih indah sih, soalnya sayang udah effortnya udah bagus semuanya, tapi finalnya kurang kelihatan itunya, sinar keindahan dari ininya lampunya. Ya. Oke, thank you Kalau Sir. masih bisa ya ditambahin lagi video. Oke, thank you. Pak Ferry ada siapa lagi gak yang mau dipanggil? Yang kamu Tadi, rasa menarik? John Vanes sudah hadir belum ya? Cuma itu doang sih. Mau bandingin sama yang kerjanya Jovan. Oh, John Vanes. Ya, John Vanes, silakan. Ya, sebentar ya, Sir. Yang nggak dipanggil bukan artinya nggak menarik ya. Cuman kita pilih yang mungkin yang lebih representatif, yang udah mirip-mirip gitu dengan kalian punya. Jadi oke sih. Ya, ada beberapa yang kalian sih emang cukup bagus-bagus juga. Ya. Tapi kalau kamu mau share ke SDD WA Group sih silakan sih ya. Jadi kalau kamu rasa wah ini keren nih, mestinya di share semua orang biar lihat. Silakan sih share juga. Jadi taruh aja langsung post di sana juga. Mungkin yang video aja kali. Ya, ending sama penjelasan sedikit apa konsepmu. Ya teman-temanmu semua bisa saling share. Kalau nggak nanti juga lihat di Instagram desain produk atau pagar SDD 2 DP 20 ya.
Nanti kemungkinan nanti aku post-postin lagi di sana juga. Oke, thank you. Silakan, Jovan. John. Ini udah belum, Sir? Udah kan? Udah, silakan. Jadi saya itu gunain modul ini, Sir. Modulnya saya buat dari kayu, ya kan, satu dari balsa, satu dari kayu triplex. Terus saya gunain katalis buat rubbernya itu 1:25. Terus karena kalau pakai kayu doang nggak presisi gitu, Sir, soalnya kan mau nyambungin satu sama lain. Terus kalau nggak presisi kan susah banget. Jadi saya gunain sebagian ada pakai PLA 3D print. Terus saya menggunakan 2 warna, merah sama orange. Terus modul ini ada tiga kali, Sir. Ada 3 modul. Yang pertama yang gagal itu warnanya itu kurang bagus, jadi kayak warnanya full solid warna orange gitu, jadi kurang bagus. Terus yang kedua itu kayak masih terlalu gelap gitu, Sir. Nggak, kurang bening. Jadi saya sampai ketiga modulnya sampai kayak yang lebih transparan, terus ada marbling merah gitu, Sir. Terus modul yang saya buat itu ada sekitar Halo, suaramu hilang, John. Halo, ya, nggak kedengeran lagi. halo. Iya, Sir, wifi-nya lagi error, Sir. Oh, oke. Terus ini banyak modulnya, ada sekitar 180-an. Terus ada modul yang 5 modul yang paling pas diangkat itu ada yang patah lah, ada yang bengkok lah. Ya, itu saya gunain resinnya itu 1:, berapa ya? Gak tahu, Sir, saya bagi 33 aja, Sir. 33/100 ya. Terus keringnya itu 30 menit. Jadi udah bisa dikeluarin. Terus saya ini komposisi yang saya udah asistensi. Terus yang saya gunain yang paling bawah tengah. Karena menurut saya itu lebih banyak gap-gapnya lagi, Sir, dibandingin yang lain. Terus sedangkan yang bagian atas gitu yang melengkung ke atas, apa sih namanya, modulnya itu lebih nggak kelihatan gitu, Sir. Tengahnya kayak ada lingkaran-lingkaran nggak kelihatan. Jadi saya gunain yang bawah aja. Terus hasil akhirnya belum. Ini komposisi yang saya gunakan, saya dari yang atas itu saya balik 45 derajat jadi miring seperti itu, Sir. Terus ini kalau kena matahari merah-merahnya baru gitu kelihatan, Sir. Kalau kena cahaya flashlight gitu kayak keterangan jadi nggak kelihatan. Oke, ini hasil akhirnya. Udah sih gitu doang, Sir. Oke, thank you. Mungkin sih kalau buat saya, komen saya udah oke, eksplorasinya, modulnya mirip ya sama si itu, bisa versatile banget sebenarnya. Jadi bisa bentuknya tuh apa aja, bisa jadi apa aja. Tapi mungkin yang agak kurang masih foto kamu, presentasi akhirnya, sinarnya, itu masih bisa dimaksimalkan sih saya rasa. Ya. Jadi coba cari itu gimana di casting. Apakah kalau kamu sinarin pakai misalnya torchlight atau apa ke wall, apakah ada sinar-sinar yang ke cast ke wallnya gitu-gitu. Itu bisa menambahkan keindahan apresiasinya sih. Ya. Sekarang sih ya menarik juga tuh yang shadow-shadow itunya. Tapi aku masih mau, rasanya masih bisa lagi dieksplor lagi untuk ngasih lihat presentasi akhirnya. Tapi kalau pakai bohlam gitu jadi buram, Sir. Atau kalau pakai flashlight jadi nggak tahu mau foto dari mana, Sir. Ya, tapi itu sih masih bisa dieksplor sih. Kalau pakai misalnya candlelight gitu, itu kan flicker-flicker. Apakah ada mood-mood tertentu yang terlihat. Misalnya warna kamu kan semua orange-orange, kayak agak fire gitu. Inspirasi kamu apa sih ini? Inspirasi dari komposisinya, Sir. Dari modulnya? Dari modulnya Lego bricks gitu, Sir. Jadi bisa dilepas pasang. Oke. Kalau komposisinya?
kalau komposisinya kayaknya kayak api unggun gitu, tapi saya juga bilang ini bangunan-bangunan gitu sir, kayak ada lingkaran-lingkaran gitu yang kayak jendela-jendela, terus kalau merah-merahnya itu kayak orang-orang di dalamnya gitu yang punya semangat gitu. Paling gitu doang sih, saya juga lumayan bingung. Oke, Pak Ferry silakan. Oke, thank you John. Coba balikin slide-nya ke yang eksperimen komposisi. Halo, soal saya kedengeran nggak ya, John? Ini benar-benar. Ini saya appreciate yang kamu lakukan, yang kamu coba. Dan saya mau encourage yang teman-teman lain dalam eksperimen ini menurut saya berharga. Nah, ini kamu lagi ngetes, kamu punya modul itu versatile gak? Terus secara struktural dia sound, ya kan? Dan ini kan sebenarnya endless juga possibility gitu. Dan jadi kayak gini, kalian punya satu modul, kalian punya goal memang, punya end product yang udah kepikiran, tapi produknya itu bukan berarti itu harga mati gitu loh. Jadi coba dulu. Kemudian jalur lagi kita pikirin dan itu bisa maksud saya itu ya. Jadi ini yang saya mau tampilin buat teman-teman yang ada di sini gitu. Kalau untuk final product saya rasa mungkin walaupun udah 180 tapi kayaknya kamu nggak pakai 180 ya, John? Iya sir, nggak cukup modulnya sir. Oh, nggak cukup. Itu yang terakhir final product itu udah pakai 180 semuanya. Apanya sir? 180 modul. Oh ini 180. Ada yang iya kayaknya sir. Tapi ini baik banget sir, saya nggak tahu mau hitungnya gimana sir. Sekitaran segitu sir. Udah kepake semua yang kamu buat itu? Iya, hampir kepake semua sih. Paling sisa 10 modul doang yang nggak kepake. Oh. Ya mungkin ini kan kayak dibikin kayak, kalau saya ngelihatnya ya, kayak impresi apa sih, lembaran bunga yang ditaruh gitu, terus dia kayak kelopak bunga gitu yang keluar gitu. Tapi mungkin nggak bisa dipindahin lagi posisi, dimiringin lagi atau apa. Dan kalau ini dibikin satu enclosure penuh dalam kasih lampu, itu bisa menarik juga seperti yang tadi Pak Jofri bilang gitu. Sumber lampunya juga beda yang pengaruh juga. Kalau mengenai warna, apa cuman kamu sukanya satu warna ini doang? Tadi kamu udah cerita sih soalnya, cuman saya penasaran aja gitu. Soalnya kalau melihat Jovan kan lebih free. Jadi dia eksperimen warna dan itu menarik menurut saya gitu. Dan misalnya sebenarnya kamu juga punya potensi di situ. Karena kan cara pikirnya mirip gitu. Oh iya. Saya cuma pakai 3 warna sih, Sir. Saya sih pengennya, suara saya aneh ya? Halo? Ya, agak aneh sedikit. Iya, aduh wifi-nya. Saya pakai kuota sih. Oh. Ya nggak apa-apa, masih kedengaran kok. Aja. Jadi saya cuma pakai 3 warna kan. Sebenarnya warnanya itu merah, orange, terus kuningnya itu saya pengennya dari cahaya matahari gitu, Sir. Jadi kalau terlalu banyak warna itu lebih kayak, nggak tahu Sir, menurut saya bakal bingung cari color teorinya gitu. Kan kalau color teori gitu, analogous itu 3 warna, orange, kuning sama oranye. Orange, merah sama kuning. Ya gitu sih Sir. Kalau terlalu banyak warna saya jadi agak bingung Sir mau warna apa Sir. Sama sih, kalau banyak warna ya warna dan standar. Nggak apa-apa, itu oke. Saya cuma mau tahu doang alasannya. Thank you. Oke, thank you. Ya mungkin kalau kamu mau pakai benar-benar sinar matahari ya kamu taruh di jendela, terus bisa di fotonya tuh kayak lagi pagi, sinar matahari pagi waktu baru terbit kayak apa, kalau udah agak sore kayak apa, lagi siang-siang kayak apa gitu. Itu mungkin menarik sih. Ya, jadi mainkan, kasih lihat itunya kayak stained glass di gereja-gereja katedral kan biasanya menarik tuh kayak gitu. Warnanya bisa berubah-ubah throughout the day. Ya. Moodnya jadi berubah-ubah juga.
Tapi nggak tahu ya, gara-gara kamu warnanya analogus, mungkin ya kurang berasa moodnya. Soalnya kan permainan antara warnanya jadi agak kurang. Tapi oke aja sih, ya. Moodnya ya sangat warm. Oke, jadi for today kayaknya itu aja dulu for me. Kecuali Pak Ferry ada somebody lagi yang mau dipanggil. Tapi kalau buat saya oke sudah. Iya, nggak ada Pak. Iya. Jadi tadi saya bilang terima kasih semuanya. Terus kalau yang masih belum kelar ya, masih telat, diharapkan secepatnya supaya saya nanti nggak keteteran. Soalnya cuma dikasih waktu biasanya 1 minggu untuk ngisi penilaian. Terus untuk tugas berikutnya kalian ngerti ya. Jadi tetap resin, tapi ya terserah kamu jadinya. Mau explore gimana pun bebas sih. Jadi either you want to experiment other resin eksperimen yang kalian belum coba, silakan. Atau mau explore dari modul-modul yang kamu udah ada, tapi mau dibikin something else, atau mau dikombinasinya something else, atau mainin fungsinya gimana, warnanya, ya terserah aja sih. Ya, main-mainkan. Mau kombinasi dengan material lain juga oke. Jadi itu sih bebas sih, main-mainkan aja. Ya, lebih untuk ngetes, lebih untuk eksplorasi tambahan. Ya, jadi kamu yang masih curious gitu tentang resin bisa diapakan aja, gimana kan, silakan sih dicoba. Terus while you're doing that, the next 2 weeks ya, jadi minggu depan tidak ada yang harus dikumpul. Kalau mau asistensi juga bebas, boleh asistensi, nggak boleh asistensi, mau surprise us, silakan. Nanti palingan ya aku share-share tuh video-video tentang metal ya, since kalian belum ada base metalnya, nanti aku share-share tentang metal itu bisa diapain aja, proses-prosesnya, bisa di welding, bisa di solder, terus tentang metal itu ada yang namanya bisa di harden, bisa di annealing. Nah itu aku bakalan share, kasih kalian video, itu kalian tonton aja. Tidak akan ada tugas khusus yang buat metal, soalnya itu tergantung kalian sendiri sih. Kalau kalian mau eksperimen setelah ngerti, setelah tahu tentang metal, silahkan. Tapi itu lebih untuk pengetahuan kamu aja, untuk kedepannya. Ya. Jadi untuk mengerti sedikit tentang metal, metallurgy, dan karakter-karakter daripada metal. Oke. Kalau tidak ada lagi, ya itu yang belum kumpul, silahkan kumpul di Teams. Yang mau share di grup video-video kamu, silahkan share aja langsung di SDD 1, SDD 2 punya grup, WA grup. Other than that, ya udah gitu aja hari ini. Terima kasih semua untuk effortnya. I appreciate it. I hope you learn a lot. Ya. Kalau ada more than kalau dari evaluasi aja, kalian mau tambahkan juga kayak suggestion untuk lecture-nya, kamu rasa bisa diimprove dengan cara gimana gitu. Silakan juga sih, boleh WA ke aku dan Pak Ferry. Ya. Since kita masih ada 1,5 semester lagi, jadi kalau kamu rasa, oh kayaknya kalau ini kuliah ini begini, mungkin lebih improve gitu, lebih ada manfaatnya buat saya. Itu suggestion-nya silakan kirim ke kita ya. Jadi masih bisa kita rubah-rubah sesuai dengan apa yang kamu rasa lebih menarik atau lebih bakalan membantu kamu. Oke? Jadi feel free, send aja WhatsApp suggestion juga. Terus kalian ada komplain atau apa yang bisa saya masukkan ke dalam report nanti? Apa yang rasanya kurang, apa yang rasanya bisa diimprove, atau keluh kesah? Silahkan juga, boleh di WA juga sih. Ya, WA. Oke, kalau nggak ada gitu apa-apa lagi, kayaknya itu aja hari ini. Good luck for all the rest of your UTS untuk mata kuliah lain. Pak Ferry ada yang mau ditambahkan? Ya, cuma mau thank you doang buat yang udah ngumpulin dan kerja kerasnya selama ini. Itu aja sih, Pak. Oke, thank you. Ya, semangat terus. I know online gini, pandemic gini agak depressing sometimes, but stay strong. Yeah, we'll get through this together. Oke semua, terima kasih.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. 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 Thank you, sir.